Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan terakhir akan disampaikan oleh Ustaz Aziz Samsul Hidayat. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawab salamnya sudah tidak terdengar ini. Apa faktor panas atau memang bensin di Lombok Tengah sudah habis ini? Saya doakan yang jawab salam saya dengan lantang dan meriah, semoga umurnya barokah, semoga rizkinya juga barokah dan berlimpah. Semoga ibu bapak dengan keluarga anak-anaknya sehat walafiat selalu, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mudah-mudahan doa kita bersama Allah kabulkan, amin. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ahlus sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang saya hormati orang tua kami, Bapak pengawas, Bapak kepala dusun, para ustadz guru-guru kami, dan Bapak kepala sekolah. Dalam hal ini saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu namanya karena baru pertama kali ketemu dan belum kenalan juga memang. Mohon maaf, ampura panggil. Yang saya hormati juga para tokoh agama dan masyarakat semuanya, Bapak Ibu wali santri, singkatnya para tamu undangan yang sempat hadir di tempat yang insya Allah Allah muliakan ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang sangat banyak yang tidak akan pernah kita bisa hitung nikmat tersebut. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita lantunkan ini bisa menjadi wasilah mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul akhir kelak. Karena tidak ada yang kita bisa harapkan kecuali syafaat beliau di hari yang mana yauma yafirul mar'u min akhih, hari di mana orang-orang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, bahkan orang-orang lari dari ibu bapaknya, wa sahibatihi wa bani, bahkan dari kerabat dan anak-anaknya lari. Maka tidak ada lain yang kita harapkan adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi kita bersabda, ada syafaat selain syafaat beliau yang kita harapkan. Apa itu? Syafaat Al-Quran. Sebagaimana sabda beliau, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Maka Bapak Ibu, syafaat yang kedua yang kita harapkan adalah syafaat Al-Quran. Caranya bagaimana? Iqra'ul Quran, sering-sering baca Al-Quran. Siapa saja yang sering baca Al-Quran, insya Allah Al-Quran itu akan datang di hari kiamat sebagai pembawa syafaat bagi orang yang selalu membacanya. Di sini alhamdulillah Bapak Ibu, anak-anaknya dalam rangka perpisahan ya, acara perpisahan dan wisuda tahfiz juz 30 yang tadi sudah dipaparkan. Ada 10 orang anak yang rata-rata hafal 1 juz. Ada juga sebagian yang sudah 2 juz, hafal sebagian juz 1. Maka dalam hal ini Bapak Ibu harus bangga,
harus bangga dan bersyukur anaknya bisa menghafal Al-Quran walaupun baru hanya 1 juz. Kenapa kita harus bangga dan bersyukur? Nabi sabdakan, inna lillahi ahlina minan nas. Allah itu punya keluarga dari kalangan manusia, dari kalangan kita ini, Bapak Ibu, Allah punya keluarga. Maka para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, ahlul Qur'ani ahlullahi. Maka ahlu Al-Quran, para penghafal Quran, para pembaca Al-Quran itu adalah keluarganya Allah wa khassatuhu, dan orang-orang terkhususnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, siapa yang lebih kita prioritaskan? Keluarga, orang terkhusus, atau orang jauh? Jelas pasti kita akan prioritaskan keluarga kita sendiri dan orang khusus kita. Maka apapun kebutuhan para ahlul Al-Quran yang menjadi keluarganya Allah akan dipenuhi hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak kita ini Bapak Ibu, kalau minta kepada Allah cepat dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah keluarga mereka. Kita ini keluarga mereka, para penghafal, para membaca Al-Quran. Itu salah satu kenapa kita harus bangga dan sangat bersyukur. Bahkan dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran disebutkan qiraatul Quran karamah. Jadi membaca Al-Quran ini adalah suatu kemuliaan. Akramahullahu bihal bashar, yang mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang selalu bersama Al-Quran. Maka ada 3 kemuliaan yang akan kita diberikan. Nah, untuk anak-anak kita ini yang sering membaca dan menghafal Al-Quran di dunia, di alam barzakh nanti, di kubur, dan di akhirat kelak. Dan banyak sekali. Karena singkatnya waktu, saya mungkin akan menyampaikan berita-berita yang keluar melalui lisannya Nabi yang mulia, mungkin hanya satu-satu saja. Pertama, di dunia. Coba kita perhatikan di dunia. Tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Pengawas, kemuliaan Al-Quran itu sangat luar biasa. Untuk pendidikan saja, di UIN Yogyakarta yang hafal 15 juz gratis sampai dengan selesai. Anak-anak kita ini hafal 1 juz, ada yang hafal 2 juz, pergi ke UIN Makassar. UIN Makassar minimal hafal 1 juz, gratis pendidikan kuliahnya. Apalagi kalau 30 juz, 1 juz saja sudah terlihat kemuliaan dan keberkahan Al-Quran tersebut dalam orang yang membaca dan menghafal Al-Quran di dunia. Bahkan kalau Bapak Ibu jalan-jalan tabi ke tempat kami di Ampenan, di Mataram sendiri, ada rumah makan yang menggratiskan untuk para penghafal Al-Quran, makan bebas sepuasnya. Asbab apa? Asbab Al-Quran. Ini baru di dunia, belum lagi di alam barzakh, kubur, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan melalui Sa'id bin Sulaim rahmatullah alaih, salah satu tabi'in, maka nanti ketika penghafal Quran ini meninggal dunia, akan datang seorang yang tampan, yang ganteng, gagah. Apa bahasa Sasak? Seleh gitu. Nah, datang dia. Begitu dimandikan, dia akan datang terus mendampingi mayat tersebut. Bahkan sampai masuk ke liang kubur tetap didampingi. Masuk ikut juga ke liang kubur. Akhirnya singkat cerita, orang-orang yang sudah menghantarkan ke kubur balik ke rumah masing-masing. Hanya 1 saja yang tetap ikut kepada si mayit ini. Itulah jemaah penghafal Al-Quran yang selalu membaca Al-Quran, yang selalu berusaha menghafal Al-Quran. Datanglah malaikat muka dan nangkir bertanya, siapa engkau? Sudah, muka nangkir, lakukan saja tugasmu. Tanya dia, saya tidak akan pergi sebelum orang ini masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hebatnya penghafal Al-Quran, hebatnya orang yang selalu membaca Al-Quran. Belum selesai lagi kepada fadilah menghafal Al-Quran, kemuliaan menghafal Quran, kemuliaan orang yang membaca Al-Quran. Nanti di yaumul mahsyar, hari di mana yang tadi orang lari dari keluarganya, maka penghafal Al-Quran ini akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'al Qur'ana fastabharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahul jannah wa syafa'ahu min 'ashrati ahli baitih kulluhum qad wajabat lahun nar." Siapa saja yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, kemudian menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke surga. Tidak berhenti sampai di situ. Penghafal Al-Quran akan Allah berikan 10 syafaat untuk 10 ahli keluarganya yang wajib masuk neraka. Nauzubillah, misal ananda-ananda kita ini mudah-mudahan amin hafal 30 juz, selalu berinteraksi dengan Al-Quran, meninggal dunia, nauzubillah, orang tuanya mungkin karena dosanya masuk ke neraka. Ini nauzubillah, hanya perumpamaan ini, wajib masuk neraka. Maka ananda ini, anak-anak didik kita ini yang hafal Al-Quran, sering berinteraksi dengan Al-Quran, mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, dia akan diberikan syafaat. 10 ahli keluarga yang masuk ke neraka bisa dipindah ke surga oleh para penghafal Al-Quran. Inilah kenapa kita mesti bangga dan sangat bersyukur kepada anak-anak kita yang bisa menghafal walaupun 1 juz dulu minimal. Maka kenapa saya sampaikan ini, agar kita tidak berhenti sampai di sini, karena masih panjang perjalanan anak-anak ini. Baru 1 juz, baru 2 juz. Bagaimana kalau 30 juz anak-anak kita ini? Pasti Bapak Ibu sangat bangga dan pasti sangat bersyukur. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu, dengan risaunya kita punya Pak Kepala ini, bagaimana agar pembelajaran Al-Quran di sekolah MI As-Safinah ini kondusif, bisa menghasilkan, bisa menghantarkan anak-anak kita ini dengan usia dini ini bisa tartil baca Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran. Maka beliau alhamdulillah cocok dan kebetulan saja ketemu dengan metode ummi, yang mana metode ini Bapak Ibu memiliki sistem yang mampu menghantarkan anak lulus SD itu mampu membaca Al-Quran sesuai dengan standar kaidah tajwid. Karena yang kita harapkan itu warattilil Qur'ana tartila, bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua istiqomah, mau tetap menitipkan anaknya di MI As-Safinah ini agar terus bisa belajar membaca Al-Quran, terus bisa menghafal Al-Quran sampai dengan apa yang memang betul-betul Bapak Ibu harapkan kepada anak-anak ini. Insya Allah ya Bapak Ibu semuanya, insya Allah saya yakin 1000% semuanya pasti semangat dalam hal ini. Itu saja yang saya bisa sampaikan mewakili UMI daerah NTB. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu, jika pasti ada salah kata mohon dimaafkan, salah kelakuan mohon dimaafkan, terkhususnya kepada orang tua kami, guru-guru kami semuanya, mohon maafkan diri saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.